Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami akan menjelaskan tugas SBP kami yaitu Rig 5. Pertama-tama kita akan memperkenalkan anggota dulu. Saya Muhammad Ahdan web sebagai database engineer-nya. Lalu ada Lahan Eh, Abadi Raffi. Lalu ada saya Abadi Raffi Firdaus Setiawan sebagai UI UX designernya. Lalu ada saya, Luis Fernando Peluan, sebagai programmer. Jadi Rig 5 ini adalah website untuk merakit komputer. Alasan kenapa ini dibuat karena merakit komputer itu adalah hal yang lumayan kompleks. Karena komponennya banyak, pilihannya banyak, harganya bervariasi. Nah, untuk karena itu untuk orang awam membuat rakit komputer itu cukup sulit. Jadi kita membuat aplikasi ini untuk orang-orang yang awam supaya mereka membayar dan mendapatkan barang yang sesuai apa yang mereka bayar. Ya, jadi pertama-tama di sini kita ada logika untuk mengambil rakitan yang sudah disimpan. Nah, di sini sistem akan mengecek apakah ID rakitan ada di dalam URL. Jika ada, dia akan mengambil data dari tabel sex build. Bisa dilihat dari query ini menggunakan ID rakitan atau build ID dan juga ID user. Mengingat satu user bisa menyimpan lebih dari satu rakitan. Yang kedua, kita masuk ke logika rekomendasi. Nah, di sini ada fungsi get candidates yang merupakan otak dari sistem pintar ini, di mana dia memiliki logika yang cukup kompleks namun sistematis, seperti filter dasar yang menyaring komponen berdasarkan kategori dan batas harga. Kemudian ada kapabilitas yang memastikan motherboard dan RAM harus cocok dengan soket dan tipe RAM dari CPU yang dipilih. Kemudian ada spesialisasi kebutuhan, yang dimana jika pengguna memilih untuk editing, fungsi ini otomatis akan menyingkirkan CPU dengan core sedikit atau GPU dengan VRAM yang rendah. Kemudian penyaringan akhir, di mana semua kandidat akan diurutkan, lalu diurutkan dari yang terbaik, kemudian diambil 40% teratas untuk memberikan variasi pilihan secara acak kepada pengguna. Kemudian ada logika dari rekomendasinya sendiri. Di sini ada logika rekomendasi dari sistem pintar, di mana setiap fungsi kandidat siap, sistem akan menjalankan logika rekomendasi. Sistem menentukan urutan pemilihan. Pertama, sistem memilih CPU sebagai fondasi utama. Setelah CPU terpilih, kemudian sistem akan mencari motherboard dan juga RAM yang sesuai dengan CPU tersebut. Terakhir, ada komponen-komponen lain seperti GPU, storage, PSO, dan cache yang dipilih untuk melengkapi rakitan berdasarkan sisa budget yang tersedia. Terakhir ada logika menyimpan yang akan menyimpan user ID, nama build, total harga, total watt, dan juga part-part yang akan disimpan dalam bentuk
JSON. Nah, yang terakhir ada fungsi get component. Get component ini berfungsi untuk mengambil seluruh komponen dari dalam database yang sudah ada dan nantinya akan dimunculkan dalam menu pilihan drop down bagi pengguna yang ingin merakit secara manual. Sekian untuk penjelasan logika utamanya. Oke, kita akan masuk ke bagian demo aplikasi. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah di halaman login melakukan daftar. Misal kita daftar dengan nama saya, Abadi, password, Abadi, daftar. Itu kita login pakai akun yang sudah kita registrasi sebelumnya. Nah, di sini kita terdapat dua pilihan. Yang pertama, mulai rakit manual. Ini tersedia bagi para rakit PC yang sudah tahu akan apa yang mereka inginkan dan sudah mengerti part-part apa saja yang mereka butuhkan. Jadi mereka tinggal memilih saja apa yang ingin mereka pakai sebagai CPU-nya, apa yang ingin dia pakai, merek motherboard-nya, dan sebagainya. Kita coba pilih dulu. PSO-nya. Nah, di sini sudah ada keterangan total biayanya yang diperlukan, lalu total daya atau beban yang akan dikeluarkan oleh PC tersebut, dan juga keterangan apakah semua part-part ini sudah kompatibel atau belum. Karena jika belum kompatibel, maka performa PC tersebut tidak akan maksimal. Lalu kita kembali ke home. Di sini ada filter rekomendasi. Ini sangat berguna bagi para pemula yang ingin mulai merakit PC atau orang-orang awam yang butuh rakit PC tetapi tidak tahu apa saja yang diperlukan dan berapa saja budget yang dibutuhkan. Misal kita butuh yang low budget dan tujuan kita misal editing, lalu hemat daya. Dan di sini juga ada brand prosesor yang bisa dipilih. Tapi kita coba saja untuk semua brand. Nah, ini langsung selesai dirakitkan oleh webnya. Sesuai, jadi di low budget ini kita membatasi budget hanya sampai 10 juta. Jadi 10 juta ke bawah harganya. Dan dayanya itu di bawah 300 watt. Dan ini kita dapatnya CPU-nya AMD ya. Misalnya kita simpan build. Sudah tersimpan di halaman save bagi masing-masing user. Karena kita membuat fitur login ini agar masing-masing user itu punya save-an build masing-masing gitu. Dan juga selain web utamanya ini, kita juga sudah membuat login sebagai admin dengan beberapa fitur khususnya. Sebentar, admin 1/3. Nah, di sini sebagai admin kita bisa menambahkan beberapa komponen ke dalam database agar tidak ketinggalan part-part yang baru rilis. Misal ada part rilis yang baru seperti Core i9 generasi 16 gitu misalnya, 16.000. Harganya misalnya 15 juta. Soketnya LGA 17.700.
Lalu tipe RAM-nya DDR5. Core-nya misalnya 12, thread-nya 24, TDP-nya 65 watt, charge-nya 24. Kita simpan, nah langsung sudah tersimpan ke dalam database. Jika ingin kita hapus beberapa data yang ingin dihapus, yang mungkin sudah tidak sudah discontinue, atau bisa kita langsung hapus saja, dan otomatis sudah hilang dari database. Dari admin panel ini juga kita bisa langsung kembali ke halaman utama sebagai admin tentunya. Jadi ada menu untuk kembali ke halaman admin panel. Ya kurang lebih seperti itu demo aplikasi dari Revives ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.